nyampe tentang apa sih bahasa Jepang itu sih. Jadi belum masuk ke materi berat dulu. Jadi masih masih apa namanya? Masih pengen kenalan dulu pemahaman kalian sama bahasa Jepang sampai mana gitu kan. Kan ini pasti ada yang baru nol banget gitu kan, ada yang belum pernah belajar sama sekali. Ada yang udah itu di grup, ada yang katanya udah belajar sampai N4, ada yang sekarang udah ada di Jepang, berarti kan bahasa Jepangnya juga ada yang pinter gitu kan. Jadi nanti kita lebih ke ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu sih, buat saling mengenal aja, buat pondasi kita ke depannya gitu. Oke, Sensei. Mm-mm. Jadi kalau langsung materi banget, wah kaget juga kali ya, terutama apalagi yang masih baru-baru nih gitu kan, yang masih nol. Ya, Ibaratnya, eh jangan-jangan gue salah jurusan gitu kan, seperti itu. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol dulu. yang lainnya kepada man. Yang lainnya pada Ya, kemana? Kurang tahu juga sih. Di grup yang izinkan cuman itu aja ya. tapi pesertanya 13 ini, Sensei. Oh, udah 13, kita mulai aja kali ya. Oke, ya udah. Eh, sip. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Nih teman-teman belajar bahasa Jepang, motivasinya kan macam-macam kan ya? Udah Ya, di-share waktu itu di grup. Ya, ditanya motivasi karena emang motivasi itu penting banget. Jadi biar kita belajar bahasa Jepang nggak cuman ngicipin doang. Apa sih bahasa Jepang gitu ya kan? Oh ternyata ya, kayak gini. Yaudah deh nggak jadi gitu kan. Oh ternyata nggak ada gunanya saya belajar bahasa Jepang. Misalnya orang cita-cita saya mau kerja di Jerman gitu kan. ya. Jadi nggak nyambung juga gitu kan. Jadi perlu motivasi buat kita belajar seperti itu. Nah paling nggak buat teman-teman nih, eh kalau yang sekiranya latar belakangnya nggak ganggu privasi, boleh mic-nya dinyalain karena sensei pengen pengen denger apa sih yang kalian tuh tentang bahasa Jepang itu gitu. Coba yang mau ngomong, nggak harus yang udah ngerti ya, bahkan yang belum ngerti pun juga boleh boleh sampaikan pendapat bahasa Jepang tuh gini-gini sensei. Kalaupun nanti ternyata salah ya kan nanti buat kita lurusin bareng-bareng. Oh ternyata bahasa Jepang nggak gini sebenarnya gitu gitu. Nggak masalah. Diskusi aja sharing. Bahasa Jepang tuh apa sih atau kayak gimana sih? Mungkin bahasa Jepang untuk pola kalimatnya, Sensei, Kenapa? berbeda dengan bahasa Indonesia. Oke, apa tuh bedanya gimana? Kayak misal Indonesia kan Mm-mm. mak saya makan nasi. Ya. Kalau di Jepang kan watashi wa gohan wa tabemasu. Jadi saya nasi makan, Sensei. Jadi berbeda penyusunan katanya. Oh iya, urutan katanya ya. Iya, benar itu beda kayak gitu. Itu salah satunya. Jadi Mas Alfi ini fokus ke ditanya apa bahasa Jepang itu apa sih? Fokus ke perbedaan antara tata bahasa Jepang sama Indonesia ya. Iya, itu Ya, benar. Oke, itu benar. Terus yang lain ada yang punya pendapat lagi nggak? Yang misalnya pemula juga nggak tahu ya, jangan terus ngerasa minder, ngerasa wah Mas Alfi dia tanya-tanya bedanya apa. Ya kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, cuman bilang ah, kayaknya aja sih sensei, ya nggak masalah juga. Gimana yang lain, ada pendapat lain? Bahasa Jepang tuh apa sih atau gimana sih? Oke, ya udah, kalau gitu kan teman-teman terutama yang baru banget belajar bahasa Jepang, walaupun meskipun baru belajar banget bahasa Jepang, kan kemarin waktu ngisi Google Form tuh usianya udah 17 tahun ke atas semua nih ya. Berarti udah lulus SMA semua nih ya, atau sederajat lah ya, SMK, aliyah atau pesantren. Berarti pasti pernah dong ya ngerasain belajar bahasa asing gitu kan? Mungkin ada yang belajar bahasa asingnya Arab, kalau yang di pesantren atau aliyah mungkin ada yang belajar bahasa asingnya Mandarin atau yang lain. Tapi pasti semua pernah ngerasain belajar bahasa Inggris.
Nah, Ya, kira-kira yang udah ngerasain boleh bandingin berdasarkan pengalamannya, yang belum ngerasain belajar bahasa Jepang boleh bandingin berdasarkan kira-kira apa yang dilihat dari anime, dilihat dari drama tontonannya, dorama. Kira-kira bahasa Jepang sama bahasa Inggris susah mana ya? menurut saya beda, Sensei. Mm-mm, Menurut saya sih beda. gimana bedanya? Kayak lebih gampang bahasa Jepang daripada bahasa Inggris. Lebih gampang bahasa Jepang daripada bahasa Inggris. Wah, ini bisa memicu perdebatan nih. Yang lain gimana? Ada yang setuju? Atau ada yang menentang? Wah, gampangan Inggris. Ada pendapat lain nggak? Misalnya. Soalnya kalau bahasa Inggris itu penulisan sama penyebutannya beda. Bahasa Inggris penyebutan sama penulisan beda. Oke, jadi dari segi pelafalan pronunciation ya. Ya, Iya benar. Iya, iya. Kalau dari konteks itu bahasa Jepang lebih gampang. Bahasa yes, Jepang tulisannya onesang ya dibaca onesang, bukan dibaca yang, wansang gitu ya. Kalau bahasa Inggris ya, one dibacanya wan. Ya, yang lainnya gimana? Ada pendapat lagi? Udah banyak nih yang masuk nih. Masih pada di mute semua. Kalau menurut saya lebih susah Jepang sih Sensei. Susan Jepang, oke. Ini suara Ya. siapa nih? Suara siapa nih? Rozi. Oh, Mas Rozi, oke. Susan Jepang. Kenapa susah Jepang? Iya Bagian mananya? Sensei. Ini Karena di jadi, Jepang kan ada 3 huruf Sensei kayak katakana, ah, hiragana dengan kanji Sensei. Jepang juga termasuk bahasa tersulit di dunia bukan Sensei? oh ya, itu kata siapa tersulit di Iya dunia? Sensei. Antara nomor 1 kalau nggak nomor 2 Sensei. Oh, itu ada lebih tepat. datanya atau perasaan sendiri aja? Ada Kemarin data di kampus sempat dengar seperti itu sih Oh, itu Sensei. berarti huruf V. Iya Oke. Sensei. Soalnya kan apa namanya kanji Jepang kan serapan dari Cina Sensei, askara Ah, Cina. iya benar-benar, iya. Jadi lebih susah Jepang ya karena faktor hurufnya itu. Oke. Berarti kalau kita poin skornya udah 1 banding 1 nih. Satu suara lebih bilang lebih gampang Jepang, satu suara bilang lebih gampang Inggris. Ada pendapat yang lain? Kalau ada yang bilang sama aja, wah netral nih kita berarti nih. Satu poin. Nah, yang lain Pak? Maaf Sensei, Ya, ini Mbak Feby, eh oke. Hah? ya, saya setuju sama saudara siapa tadi yang bilang kalau bahasa Jepang sulit. Oh, itu Mas Rozi. Iya, Ah, mau ngasih karena kan argumen lagi kenapa? Kenapa Jepang lebih susah? kalau kita belajar bahasa Jepang kan yang kita pelajari dari awal itu kan, maaf, hiragana sama katakana. Mm-mm, Terus ngapalin kosakata yang kata pakai hiragana, mm-mm. kita harus kalau sudah bisa nanti harus diubah ke kanji. Gitu. Oke. Ya, jadi Jadi lebih ya gitu susah. pokoknya sih. Ya, lebih susah di ini ya. Lebih susah di bahasa Jepang ya. Oke. Sip. Berarti udah 2 banding 1 menyatakan Jepang lebih susah ya. Oke. Ada lagi nggak? Oke. Ya kalau nggak ada, mungkin saya kasih rangkuman kali ya. Jadi kalau menurut saya ngerangkum dari pendapat teman-teman tadi, bahasa Jepang sama bahasa Inggris susahan mana? Ini karena kaitannya penting biar kita nanti ke depannya itu bisa ngeraba kita kira-kira akan se-struggle apa, akan semerangkak apa nanti perjuangan kita belajar bahasa Jepang. Ya. Oke, kalau menurut saya bahasa Jepang sama bahasa Inggris susahan mana? Kita pernah ngalamin dua-duanya ya, belajar dua-duanya ya. Inggris paling nggak pasti ya. Menurut saya sih, ntar lu, nih bahasa Jepang, bahasa Inggris tergantung, ya, tergantung susahan mana.
Eh, Kalau kita bilang susah mana ya berarti sama susahnya karena tergantung poin apa yang mau kita bandingin. Misal gini, kalau kita mau bandingin kayak tadi Mas Alfi, iya bahasa Jepang lebih gampang karena sudut pandangnya lebih ke masalah huruf, tulisan. Sorry, lebih gampang karena sudut pandangnya lebih ke masalah tata bahasa. Sementara Mas Rozi sama Mbak siapa tadi? Feby itu bilang lebih susah Jepang karena fokusnya ke huruf. Jadi emang sih kalau kita belajar bahasa Jepang secara huruf, ya bahasa Jepang lebih susah karena ada hiragana, katakana, kanji gitu kan. Sementara Inggris hurufnya ya sama kayak huruf bahasa Indonesia, cuma beda penyebutan doang. Kita mah bilangnya A B C D, di Inggris mah bilangnya A B C D gitu kan, lebih gampang. Tapi kalau masalah tata bahasa, bahasa Jepang menurut saya nih ya, setuju dengan kata Mas Alfi, siapa? Yang pertama tadi? Saya Sensei Ya Mas Alfi Alfi. tadi, itu benar bahasa Jepang itu jauh lebih gampang ya, terutama buat yang udah belajar nih, bisa kasih masukan ke saya. Kalau bahasa Inggris, kita belajar to be, belajar tenses, grammar itu kan ada yang namanya to be. Tenses, grammar itu dibagi lagi jadi 3, future, present, sama past, gitu kan ya. Nah, setiap future, present, sama past itu ketika kita sama-sama ngomongin saya, to be bahasa Inggris itu beda-beda. Ya, misal present, saya pelajar, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris saya pelajar, bahasa Inggrisnya apa? Saya pelajar. I'm Student. I am bilangnya kan to be-nya pakai am. Kalau ganti past, dulu saya pelajar. Ini kan udah pada alumni semua nih. Alumni SMA-nya udah alumni semua nih. Dulu saya siswa SMA ini misalnya gitu. Nah, kalau mau bilang dulu saya pelajar, bahasa Inggrisnya gimana? I am a student juga bukan? kayaknya bukan Sensei. Bener, memang bukan kayaknya, emang bener bukan, ya. Oh, Jadi kalau dulu saya pelajar itu bahasa Inggrisnya, oke. Sekarang apa yang kalian lihat di layar? Di layar kalian lihat Microsoft Paint bukan? ya. Oke. Kalau misalnya fontnya kita kecilin dulu, mau nulis-nulis suatu soalnya. Kalau misalnya saya sekarang pelajar kan I am. Kalau dulu M-nya nggak bisa dipakai tuh, jadi was tuh. Nggak bisa I am student, harus jadi I was a student. Nah sekarang kalau future, kelak saya akan jadi pelajar gitu kan, misalnya punya cita-cita mau kuliah di Jepang, kelak saya akan jadi mahasiswa Universitas Tokyo, atau misalnya mau kuliah di Indonesia lah misalnya ya, yang misalnya sekarang belum kuliah, nanti saya mau kuliah di UI UGM, saya akan jadi pelajar. Itu bahasa Jepangnya, bahasa Inggrisnya apa ya? I am student atau I was a student? Kalau future gimana? Ada yang tahu nggak? Halo? Apakah kita jaringannya putus? Halo, minasan. Amat, Mama ikut Zoom nggak, Ma? Gimana Enggak. Sensei? Barusan nge-lag. Oh gitu. Oke. Ya, sekarang suara saya udah kedengeran ya? Sudah.
Oke, kalian yang terlihat di layar apa? Itu apa? Microsoft. Microsoft Bukan Paint sih? yang buat gambar. Ya. Ya, Lihat tulisan I nggak? M, ya, Ada I'm. ada tulisan I. ya. I'm was. Oh, M sama was. Iya, bener. Oke, nah sekarang kalau future. Saya akan menjadi pelajar. Bahasa Jepangnya ada yang tahu? Bahasa Inggris? Watashi kakusei. Inggris dulu. Oh, Inggris. Inggris dulu. Kalau Jepang kan ada yang masih baru nih yang dia belum tahu mungkin gitu kan. Inggris dulu kan semuanya pasti tahu kalau bahasa Inggris. Nggak tahu sensei. Nggak tahu. Oke, ya udah kalau yang I ada yang tahu will nggak nih? bukan sih? Hah? I apa? I will bukan. I will. I will. Oke. Benar, tapi salah. Kok tapi salah? Gimana? Iya, benar pakai will. Tapi ternyata nggak bisa kita bilang I will a student, nggak bisa tuh. I Ya. will be a student. Bener, Student. ada be-nya tuh nongol tuh, ya. Ternyata nggak bisa cuman will doang tuh, harus ada be-nya. I will be a student, ya. Nah, coba Ya. bandingin sama tar dulu, jangan banding Jepang dulu. Ini kita masih ngomongin yang sama-sama I, ya, cuman beda waktu. Nah, sekarang kita bicara beda subjek, ya. Jadi sekarang waktunya sama-sama present, ya, tapi beda subjek. Kalau I kan am. Nah, kalau you, kamu adalah pelajar. Apakah you am a student? You are. You are a You are student. studying. Oke. Student. Kalau dia, he misalnya, dia pelajar, apakah he am a student atau he are a student? She. He is. He is. Wah, He beda is, lagi. Ya, tuh bahasa Inggris tuh ya. Ini baru ngomongin yang present. Gimana lagi kalau yang past? Nanti ada was, ada lagi were. Gitu kan? Nah, itu bahasa Inggris. Dari segi to be aja, bahasa Inggris beda subjek, saya, kamu, dia, beda-beda to be-nya. Ada am, are, is. Sama-sama saya aja, tapi beda waktu, beda-beda lagi to be-nya. Ada am, ada was, ada will be. Coba, yang udah belajar bahasa Jepang. Kasih contoh dong. Kalau saya, bahasa Jepangnya kan watashi nih. Saya pelajar sekarang. Watashi, partikelnya apa setelah watashi? Wa. Wa. Wagakusei. Kamu pelajar. Anata. Wagakusei desu. Wa. Dia pelajar. Kare. Kare wa. Karewa. Benar. Jadi kalau bahasa Jepang tuh ya, mau saya, kamu, dia, tetap aja to be-nya mah wa. Ya. Ya kan? Kalau bahasa Inggris mikir tuh am, are apa is nih. Kalau bahasa Inggris watashi wa, anata wa, kare tetap juga wa. Oke, sekarang kalau ke bawah nih, waktunya yang beda. Inggris lampau jadi was atau were, gitu kan? I was, you were, gitu kan? Nah, kalau bahasa Jepang, dulu saya pelajar watashi Watashi wa Tetap. gakusei. Nah, watashi wa gakusei deshita. Setelah watashi tetap wa. Kamu, iya, kamu pelajar dulu tetap anata wa. atau Nanti saya akan jadi pelajar, pindah ke future. Tetap watashi wa. Jadi mau sekarang, lampau, nanti, saya, kamu, dia, to be-nya tetap wa. Kalau bahasa Inggris mikir nih. Am, are, is, was, were, will be, pusing banget. Oke. Jadi secara tata bahasa Jepang itu jauh lebih gampang ketimbang Inggris. Ini baru satu contoh masalah to be. Contoh lain lagi misalnya masalah past tense. Atau kalau bahasa Inggris, saya udah lama nggak belajar bahasa Inggris, jadi kalau salah mohon dibenerin. Bentuk lampau bahasa Inggris itu ada kaitannya sama verb 1, verb 2, verb 3. iya, sen. Kalau lampau itu pakai yang kalau nggak salah pakai verb 2. Jadi ada yang belakangnya pakai akhiran ed gitu. Misalnya I watch, saya nonton, I watch. Nah, kalau bentuk lampau jadi I watched,
gitu kan, ada ed-nya, tambahin ed-nya. Watch, kalau lampau jadi watched gitu kan, W A T C H E H E D. Oke. Terus misalnya ada walk jadi walked gitu kan. Emang tadi ada yang bilang pronunciation Inggris susah ya, memang bener. Walk ada walked, itu kalau dibikin lampau. Terus misalnya apalagi talk jadi talked misalnya gitu kan. Ya. Seolah-olah bahasa Inggris polanya gampang ya. Lampau tinggal dibikin ed aja belakangnya. Tapi ada tapinya nih. Bahasa Inggris itu banyak yang namanya irregular verbs. Irregular verbs. Yaitu kalau kita beli kamus zaman dulu, ya, kamus zaman dulu yang bentuknya cetak, kan kalau sekarang mah kamus sudah kamus elektronik, Google Translate, enak ya. Kalau kamus bahasa Inggris zaman dulu yang modelnya dicetak, itu pasti ada lampiran khusus yang isinya tentang irregular verbs. Itu isinya daftar tentang verb 1, verb 2, verb 3 yang bentuknya irregular, ngaco, nggak ada rumusnya. Misalnya kayak go, when, gone. Misalnya kayak do, did, done. Misalnya kayak run, tetap run. Ternyata ada juga nggak berubah. Ada juga kayak sing, sang, sang, menyanyi. Wah, ribet banget. Banyak tuh lampirannya. Nah, kalau bahasa Inggris, bahasa Jepang, ada yang udah belajar kan ya? Kalau bentuk lampau bahasa Jepang, ciri-cirinya apa sih? Kalau itu deshita kalau lampaunya sensei. Kalau negatifnya dewa. Kalau negatifnya apa ya? Dewa arimasen deshita sensei kalau negatifnya. Iya, oke. Jadi yang lampau itu cuman ganti akhirannya doang jadi shita. Misalnya tabemas makan. Tabema. Bentuk lampaunya jadi Ya, apa? bentuk lampaunya. Tabemas, bentuk lampau tabemas jadi Masta. tabemashita. Terus misalnya gaksedes, bentuk lampaunya jadi Gakse desta. gaksedeshita. Misalnya nomimaseng, nggak minum, bentuk lampaunya jadi Memimaseng desta. nomimasen deshita. Pokoknya tinggal tambahin shita aja. Dan bahasa Jepang itu nggak ada yang irregular verbs. Tapi Gitu. harus ada keterangan waktunya sensei. Keterangan waktu, contoh misalnya gimana? Kino atau kesa gohan wo tabemashita. Nah. Itu sensei. Oke, kalau keterangan waktu adil, Inggris juga pakai ya. Inggris juga ada keterangan kayak tomorrow mah besok ya. Yesterday I ngapain gitu kan. Last morning atau this morning I ngapain gitu kan. Cuman kalau keterangan waktu sama aja sebenarnya. Yang beda di kata kerjanya kan. Kalau bahasa Inggris mah, bahasa Jepang mah udah simpel aja. Tinggal masnya ganti mashita. Ya. Kalau bahasa Inggris harus mikir tuh. Misalnya saya minum, I drink bentuk lampaunya apa ya? Drinket. Enggak, bukan. Ya. Drink kalau nggak salah bentuk lampaunya drunk deh kalau nggak salah. Wah, pokoknya ribet deh. Ya. Saya pergi ke sekolah. Gitu kan? Tadi pagi. Kalau bahasa Jepang tinggal tambahin kesa. Tadi pagi. Bahasa Inggris tambahin this morning. Sama aja. Yang beda di kata kerjanya. Kalau bahasa Jepang ya udah tambahin aja shita. Pergi ikimas. Bentuk lampaunya ikimashita. Bahasa Inggris go. Bentuk lampaunya when. Ngaco banget, irregular nih, gitu kan. Dan itu bahasa Inggris banyak banget. Ya. Dari dua hal ini aja, to be, bentuk lampau. Kalau bicara tata bahasa, Jepang lebih gampang. Cuman emang kalau bicara masalah tulisan, setuju banget, ya. Ya adek, Setuju sensei. Jepang lebih susah kalau tulisan, ya.
setuju banget tuh. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh Jepang lebih susah sensei, pasti alasannya karena huruf. Kalau ada yang bilang, oh Inggris lebih susah sensei, pasti karena tata bahasa atau pelafalan, ya. Jadi kalau kita timbang, adil, ya. Ada yang lebih susah, ada yang lebih gampang. Jadi kalau belajar masalah tata bahasa, kedepannya nanti kita tata bahasa itu relatif gampang lah. Nah, perjuangan kita nanti lebih ke masalah huruf, ya. Karena banyak, misalnya ketika nanti ujian kemampuan bahasa Jepang, ada orang nggak bisa ngerjain soal, bukan karena soalnya susah, tapi gara-gara hurufnya, nggak bisa baca soalnya, gitu. Padahal mah kalau ditulis pakai huruf Latin, oh ternyata gampang, gitu, seperti itu. Oke, itulah perbandingan bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Itu makanya kalau misalnya kalian belajar bahasa Jepang tujuannya buat apa nih? Buat kerja. Buat kerja. Wah, berat kalau gitu, ya. Kenapa berat? Karena gini, kalau kamu belajar bahasa Jepang tujuannya untuk wisata, untuk jadi turis, untuk jalan-jalan, yang penting besok ngomong, maaf toilet di mana, maaf restoran halal di mana, nggak bisa baca tulis nggak apa-apa, ya. Kalau kamu belajar bahasa Jepang tujuannya untuk cosplay, hobi cosplay, untuk hobi gitu kan. Kemarin ada tuh yang nulisnya untuk hobi. Mah enak, belajar bahasa Jepang nggak usah belajar kanji, belajar aja ngomong gitu kan. Yang penting pas cosplay naik panggung kita bisa bilang omae bakayaro. Emang omae tulisannya gimana? Nggak tahu, nggak penting, nggak apa-apa kalau untuk cosplay, ya. Cuman, nah kalau belajar bahasa Jepang untuk kerja, untuk kuliah di Jepang, ya mau nggak mau harus berjuang sampai belajar kanjinya juga, seperti itu, ya. Jadi buat yang belajar bahasa Jepang niatnya untuk kerja di Jepang, untuk belajar di Jepang kuliah, lebih berjuang ya hurufnya. Oke, kalau misalnya yang belajar bahasa Jepang untuk wisata, untuk turis, untuk jalan-jalan ke Jepang gitu kan, untuk senang karena senang anime, ya sebenarnya kalian bisa lebih mudah belajar bahasa Jepang kalau belajarnya ambil yang kayak misalnya kayak kelas conversation, kelas percakapan. Itu nanti belajarnya pakai huruf Latin, bukan pakai huruf Jepang. Itu lebih gampang. Jadi belajar misalnya watashi wa gakusei desu gitu, nanti belajarnya tulisannya begini. Watashi wa gakusei desu gitu. Tulisannya gini. Pakai huruf Latin. Jadi nggak terkendala sama tulisan. Cuman memang kalau belajar bahasa Jepang untuk kerja, mau nggak mau harus belajar huruf juga. Tulisannya nanti pakai tulisan Jepang. Gitu. Ada pertanyaan? Gimana? Watashinya nggak pakai H sensei, bukan pakai Y. Oh iya. Kalau masalah penulisan huruf Latin itu ada banyak versi ya. Kalau misalnya hiragananya udah pasti bentuknya begitu ya. Cuman kalau huruf Ya. Latin itu ada banyak versi. Ada yang nulisnya SHI, ada yang nulisnya SYI, ada SHI, ada yang nulisnya SYI. Oke. Kalau ejaan internasional, romaji internasional emang biasanya SHI. Cuman kalau sensei, pribadi sensei itu lebih suka pakai SYI. Soalnya orang Indonesia kan mayoritas muslim ya. Karena mayoritas muslim kadang suka bingung antara SH di Jepang sama SH di kalau lagi pelajaran TPA, ngaji atau baca Al-Quran. Jadi disamain tuh SHA dibacanya bukannya sya tapi ngucapinnya sha, kayak baca Al-Quran huruf shot dikasih tanda fathah gitu kan. Nah, untuk menghindari itu, saya secara pribadi lebih suka nulis bunyi sha, shu, sho, dan shi itu pakai SY daripada pakai SH. Gitu. Jadi kalau itu sih sebenarnya pakai Y boleh, pakai H juga boleh. Kayak ini gakusei. Sensei lebih suka U-nya nggak ditulis. Karena sensei lebih suka nulis romaji itu sesuai gimana pengucapannya, bukan sesuai hiragananya. Jadi kalau buat yang belum belajar ya, ini biar jadi pengetahuan jadinya. Ini nih huruf hiragana itu pasti pasangan konsonan vokal ya, atau vokal doang. Jadi kalau konsonan huruf mati doang, kak mati itu di huruf Jepang nggak ada.
Jadi pasti ada vokalnya. Nah, ini kalau pakai huruf Jepang aslinya ga, ku, se, i. Cuman diucapinya gakse. Nah, Sensei lebih suka nulis romaji itu ngikutin gimana bunyinya. U-nya nggak dibaca ya U-nya nggak ditulis. Ini juga sama. Des, U-nya nggak dibaca tuh, des doang. Sensei biasanya nggak nulis U-nya kayak gimana. Jadi biar kita ngucapinnya bener gitu. Takutnya kalau ditulisnya SHI ada yang bacanya kayak huruf short dikasih tanda kasroh gitu. Kalau nulisnya DESU takutnya ada yang baca desu gitu ya. Tapi kalau buku-buku lain ada yang nulis desu, gakusei itu juga nggak salah gitu. Ada lagi komentar, masukan, pertanyaan juga boleh. Sensei, aku ingin tanya. Silakan. Kalau misalkan gakkou gitu kan ditulisannya tuh gakkou. Mm-mm. Itu tuh dibacanya tuh gakkou juga atau gakko? Karena ada kalau dengar tuh ada yang gakkou, terus ada yang gakko gitu. Nah, itu Itu yang juga. mana ya, Sensei? Oke, pertanyaan bagus. Kalau masalah tulisan Jepangnya, hiragananya, itu memang tulisannya ko sama u. Ya, Ya. ko sama u. Nah, ngucapinnya o ketemu u itu dibacanya o panjang. Ya, o panjang. Jadi, kalau hiragananya memang tulisannya ga, terus ada konsonan ganda, ada tanda konsonan ganda. Itu kalau yang udah ke Jepang pasti udah ngerti maksudnya apa nih konsonan ganda ya. Saya nulisnya Iya. konsonan ganda maksudnya biar yang belum belajar nggak bingung ya. Yang udah belajar pasti ngerti, oh itu su kecil gitu kan ya. Saya nulisnya konsonan ganda dulu. Ga, konsonan ganda, terus ko, terus u gitu ya. Nah, ini dibacanya jadi kalau ditulis pakai Latin ya, tanpa strip-strip, itu hiragananya begini nanti. Gakkou. Nah, ini dibacanya OU itu dibacanya vokal panjang. Gakko. Ya, dibaca jadi gakko. Bibirnya nggak boleh mendekat. Nggak boleh kedengaran kayak ko, gakko. Itu salah. Ya, apalagi dibaca gakko, ya itu jelas salah. Ya, gakko. Terus ini CI, ini juga sama. Sebenarnya bacanya bukan CI, bukan juga sei, Gakse. dibaca sei itu juga salah. Yang benar EI itu dibacanya E panjang, jadi gakse. Gakse. Watashi wa gakse des, seperti itu. Ya. Jadi masalah vokal panjang nanti kita juga akan belajar tuh di sesi belajar hiragana. Nanti ada pelajaran tentang vokal panjang gimana, konsonan ganda tuh seperti apa. Kalau yang udah belajar tau lah ya, pakai su kecil gitu ya. Kalau yang belum belajar nanti tau lah, diajarin juga. Seperti itu, ya. Nah, nanti sensei akan ngajar bumpo. Kalau pas ngajar bumpo itu pakai buku namanya yang udah belajar bahasa Jepang, kalian biasanya belajar bahasa Jepang pakai buku apa nih? Mina Sensei. Oke, Mina itu emang buku keren banget, bagus banget ya. Saya sudah pengalaman ngajar pakai macam-macam buku bahasa Jepang, ada Mina no Nihongo, ada Marugoto, ada apa lagi. Kalau di SMA itu biasanya yang SMA-nya belajar bahasa Jepang ada? Gak ada. Nggak ada ya? Oh, sejak terakhir itu kalau di kurikulum 2006 KTSP itu bahasa Jepang masuk materi itu biasanya. Sejak ganti kurikulum 2013 bahasa Jepang hilang. Itu kalau dulu di SMA belajar bahasa Jepang itu biasanya buku judulnya Sakura, terbitan Japan Foundation. Itu bukunya itu. Nah, dari semua buku-buku pengalaman saya paling bagus itu yang paling bagus emang Mina no Nihongo, itu dipakai hampir di semua lembaga. Ya, karena emang itu paling bagus. Di kampus-kampus pun pakainya itu. Kampus-kampus sekelas UI, Unpad, UGM, sastra Jepangnya belajarnya pakai Mina. LPK belajarnya pakai Mina. Ya. Ya. Di kursus-kursus juga biasanya pakai Mina. Ya, seperti itu. Cuman biasanya Mina itu bentuknya buku, gak ada format PDF. Jadi kalau nanti kita belajar kan pakai Zoom nih, kan sensei perlu menampilkan materinya dong ya. Itu kalau nampilin materi Mina itu bukunya nggak ada. Adapun itu biasanya bajakan pasti.
yang kadang tulisannya burik, jelek gitu kan. Nah, makanya untuk materi ajar kita nanti sensei pakai bukunya tuh Mieru Nihongo nama bukunya. Bukunya judulnya Mieru Nihongo. Pernah dengar Mieru Nihongo? Belum. Belum, iya. Sensei. Hmm? Belum. Belum, iya. Ya karena buku Mieru Nihongo itu buku ketikan saya sendiri. Saya bikin sendiri buku Mieru Nihongo, lagi diproses ISBN-nya gitu kan. Terus nantinya itu memang nggak akan dijual dalam bentuk cetak, tapi dijual dalam bentuk e-book PDF. Jadi nanti guru-guru, pengajar-pengajar bisa beli itu, bisa dipakai buat ngajar lewat Zoom. Nah, berarti kalian itu beruntung banget nih, orang-orang yang pertama ngerasain diajarin pakai Mieru Nihongo gitu ya. Nah, kalau kalian mau bukunya Mieru Nihongo itu juga bisa beli, karena buku Mieru Nihongo itu enak banget buat dibuka di HP, di gadget gitu kan, di tablet segala macam, karena emang dirancang buat e-book, buat buku digital. Jadi bukan bajakan Mina yang kayak mungkin kalian punya kali ya PDF-nya ya, bukan yang kayak gitu. Saya bikin sendiri. Nah, untuk yang bab-bab awal itu kan mungkin kita belum hafal hiragana katakana ya. Itu tulisan Jepangnya ada cara bacanya. Cara bacanya itu pakai huruf Latin. Nah, huruf Latinnya itu, nah sensei pakai yang kayak gini. Jadi kalau SHI nulisnya pakai SYI, terus kalau vokal panjang itu sensei nandainya biasa pakai E terus pakai strip di atasnya. Pernah baca buku Yasin? Kalau Yasinan gitu, ada yang pernah nggak? Pernah sensei. Pernah. Atau kalau yang cewek mungkin jarang ikut Yasinan kali ya. Yang laki-laki mungkin ikut Yasinan. Kalau cewek meskipun nggak pernah Yasinan tapi pernah baca buku Juz Amanya dulu waktu SD. Ya, pernah. Ah, ada Sensei. ada huruf Latinnya nggak? Juz Ama waktu SD dulu. Ada. Ada. Kalau misal vokal panjang misalnya Bismillah, di huruf A-nya ada tanda apa itu biar buat nandain A panjang? Ada garis. Ada garis strip di atasnya ya. Nah, teknik itu, metode itu, model kayak gitu itu sensei terapin juga di buku Mieru Nihongo. Jadi nanti pas kalian belajar pakai Mieru Nihongo itu bacanya enak. Oh, ada strip berarti bacanya vokal panjang. Jadi biar nggak salah lagi, biar nggak dibaca gakko ya. Karena nanti sensei tulisan jelas K sama O strip di atasnya. Itu bacanya gakko gitu. Oke. Nah, kalau buku itu nanti kalian bisa lihat di Zoom ya, itu gratis. Zoom-nya emang gratis, cuman kalau mau bukunya biar bisa kalian buka sendiri di HP. Kalau buku mah nggak gratis ya. Nanti kalian kalau ada yang mau bisa apa namanya japri aja. Gitu. Itu ada sensei. Sensei, Mm-mm. Itu. saya belajar nggak pakai buku Minang Nihongo kalau dari kampus. Oh ya, apa tuh? Saya pakai buku dari Jepang langsung, katanya sih kalau nggak salah nama bukunya itu Sunagu. Ah, di kampus mana tuh belajarnya? Saya di Institut Keami Kepaka Putih Jakarta Pusat. Ya. Saya pernah dengar, pernah lihat juga itu buku Tsunagu. Cuman belum pernah make. Jadi belum pernah belum bisa bandingin. Cuma sekedar tahu pernah ada buku Tsunagu gitu kan, pernah baca sinopsisnya gitu kan. Buku Tsunagu isinya gini. Cuman kalau buat make ngajar sih saya belum pernah. Tsunagu terbitan Jepang berarti tulisannya pasti full Jepang semua ya. Iya benar Sensei. Iya. Mina juga aslinya begitu. Cuman di Mieru Nihongo ini yang saya bikin tulisan Jepang semua, cuman di bab 1 2 3 itu ada cara bacanya pakai romaji, pakai huruf Latin. Nanti di bab 4 5 6 itu baru mulai huruf Latinnya hilang, full hiragana cara bacanya. Nah, makin naik babnya, kan nanti kita belajar kanji juga nih. Nah, makin naik babnya itu nanti kanji juga ikut hilang cara bacanya. Jadi harus benar-benar bisa baca kanji. Oke. Mulai besok lah kita lihat ya kayak gimana bukunya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sensei deh yang ngajak diskusi ya. Kalau dibilang kalau nggak ada pertanyaan, sensei yang nanya. Kasusnya takut banget kayak di zaman SMA sekolah dulu gitu ya. Ada yang nanya, kalau nggak adanya ibu yang nanya nih, bapak yang nanya nih. Wah, takut banget kayak dites.
Ya ini bukan ngetes ya, ini udah diskusi aja. Oke, jadi udah deal ya. Bahasa Jepang sama bahasa Inggris susah mana? Adil ya, tergantung kita sudut pandangnya kemana gitu ya. Nah, cuman kalau kita tanya apa sih susahnya dari Jepang, kita juga udah sepakat tadi dibanding Inggris, huruf ya. Oke, huruf. Nah, masalah huruf ini eh, kalian tahu nggak sih kira-kira sejarah masuknya huruf Jepang di Jepang itu kayak gimana? Menurut kalian Jepang itu sekarang negara maju atau negara terbelakang? Maju sih. Negara maju. Kalau negara maju berarti pendidikannya kira-kira eh, orang udah bisa baca semua atau masih ada yang buta huruf kayak di Indonesia? Orang Jepang dewasanya nih ya, Bisa baca bukan semua, Mbak. tapi katanya enggak. Katanya enggak? Katanya enggak gimana kok dengan dilanjutin? Oke ya, Jepang maju dan nggak ada yang buta huruf di Jepang. Semua orang pasti terpelajar, terdidik, bisa baca. Ya, kalau di Indonesia, negara berkembang, itu memang kalau di kota-kota besar, di ibu kota kayak Jakarta, Bandung, Medan, wah pendidikannya udah maju banget ya. Tapi semaju-majunya di Jakarta, di Medan, di Bandung gitu, ternyata di Indonesia masih ada suku-suku yang masih terbelakang yang nggak ngerti huruf gitu ya, boro-boro sekolah nggak ngerti huruf, bahasanya mah ada bahasa daerahnya gitu ya, cuman nggak ngerti huruf, kayak di pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua sana gitu ya. Ada yang orang Kalimantan, ada orang Papua di sini? Oke ya, masih ada di dalam pedalaman Kalimantan Papua yang nggak sekolah, yang nggak bisa baca tulis. Jangankan di Kalimantan Papua deh, di Pulau Jawa aja masih ada suku yang nggak bisa baca tulis, yang nggak ada sekolah ya. Itu kalau salah tolong dikoreksi. Yang saya tahu kalau nggak salah di Banten sebelah baratnya Jakarta itu ada yang namanya suku Baduy. Suku Baduy itu ada suku Baduy dalam, ada suku Baduy pinggiran. Baduy pinggiran itu udah dekat sama pemukiman luar. Kalau yang Baduy dalam tuh ibaratnya masih murni banget. Itu katanya sih, ya saya nggak tahu ya, belum pernah ke sana. Cuman katanya kalau di suku Baduy dalam tuh mereka orangnya pada nggak sekolah itu, nggak bisa baca tulis tuh, ya itu di Pulau Jawa itu, ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Papua sana ujung Indonesia Timur, ya. Nah, kalau Jepang itu udah negara maju, ya. Semaju-majunya Jepang itu dulu pernah ngerasain yang namanya zaman prasejarah, nggak ada tulisan, nggak ada huruf, nggak ada sekolah. Itu Jepang pernah ngalamin zaman itu. Bahasa Jepang mah ada, tulisannya nggak ada, ya. Sama kayak mungkin bahasa pedalaman di Papua sana, bahasanya ada, mereka orang-orangnya berkomunikasi secara lisan, tapi nggak ada tulisan. Jepang juga dulu pernah kayak gitu, meskipun sekarang udah semaju sekarang, gitu. Nah, ketika Jepang dulu masih prasejarah, nggak kenal tulisan, itu ada bangsa lain yang sudah maju peradabannya, sudah ada kerajaan, sudah ada sistem dinasti, sudah ada pendidikan, sekolah, sudah ada tulisan, dan posisinya kebetulan dekat sama Jepang. Ya, sebenarnya banyak sih yang negara-negara kuno udah punya tulisan ya. Cuman kalau kayak Mesir misalnya, zaman Firaun tuh zaman tua banget itu. Ya, zaman Firaun di Mesir udah punya hieroglif, ya. Tapi kejauhan dari Jepang, jadi Jepang nggak belajar hieroglif dari Mesir. Nah, ada yang dekat dari Jepang, itu udah punya tulisan tuh. Kalau yang udah belajar bahasa Jepang pasti udah bisa nebak lah ya negara mana ya. Negara mana sih yang saya maksud? Cina. Cina, betul ya. Jadi ketika di Mesir udah ada Firaun, ya. Di Cina itu udah ada namanya dinasti-dinasti, kerajaan-kerajaan.
Di Jepang itu masih belum ada tulisan. Di Indonesia mungkin zaman itu manusia pun belum ada mungkin ya. Manusia belum sampai ke Indonesia, apalagi kan Indonesia dulu kan negara kepulauan kan. Orang gimana mau sampai ke Pulau Jawa nyeberangin lautnya, belum ada kapal gitu kan. Nah, Jepang itu dulu nggak punya huruf, Cina itu udah punya huruf. Nah, huruf-huruf di Cina itu namanya orang Cina nyebutnya huruf Hanshe. Ya. Huruf Hanshe itu kalau di dalam bahasa Indonesia, tulisan bahasa Indonesia zaman sekarang itu bentuknya kira-kira kayak emot. Jadi tiap huruf itu punya arti. Misalnya emot senyum nih. Nah, emot senyum kan punya arti tuh. Ini artinya senyum, ini artinya sedih, ini artinya kaget, ini emot ini artinya takut, emot ini artinya air, emot ini artinya mobil gitu kan. Emot ini artinya api. Nah, Hanshe itu juga kayak gitu. Setiap kanji, setiap Hanshe itu punya artinya masing-masing. Ada Hanshe api, air, tanah, udara. Ya, kayak eng deh. Ya itu setiap kata itu ada Hanshe-nya. Nah, Hanshe itulah yang diajarkan sama orang Cina ke Jepang. Gitu kan? Hanshe itu diajarkan sama orang Cina ke Jepang. Masuklah ke Jepang. Nah, sampai di Jepang, Hanshe itu orang Jepang nyebutinya, ngucapinya kanji. Nah, lahirlah kanji di Jepang. Mulailah orang Jepang mengenal yang namanya kanji. Loh kok jadi kanji, Sensei? Hanshe kok jadi kanji, Sensei? Ya, itu karena perbedaan telinga sama lidahnya orang Jepang dan orang Cina, gitu kan? Ya, sama aja kayak bahasa Indonesia. Orang Jakarta bilang komputer. Orang Medan bilangnya komputer. Gitu kan? Beda. Orang Jakarta bilangnya tidak. Dalam bahasa gaul bilangnya enggak. Orang Jawa bilangnya jadi enggak. Enggak betul itu. Gitu kan? Jadi perbedaan bunyi itu ya wajar sih. Dalam bahasa Indonesia kan juga beda-beda ya. Oke. Bahasa Indonesia orang Jakarta bilangnya 1, 2, 3. Sampai di Bali ucapnya jadi 1, 2, 3. Gitu kan? Beda-beda. Nah, Hanshe dari Cina masuk ke Jepang namanya juga sama, berubah jadi kanji. Nah, sejak saat itulah orang Jepang mengenal yang namanya kanji. Belum ada hiragana katakana tuh, masih kanji. Jadi semua kata-kata bahasa Jepang pada zaman itu semuanya ditulis pakai kanji. Gitu. Nah, cuman ada masalah tuh. Ya, ada masalah karena kanji itu masuk dari Cina ke Jepang, itu setiap kanji kan melambangkan arti ya. Namanya melambangkan arti berarti melambangkan suatu kata. Karena melambangkan suatu kata berarti tiap kanji itu ada cara bacanya di Cina sana. Misal, ada kanji gunung. Ada kanji yang artinya gunung. Kanji gunung itu di Cina dibacanya shang. Ketika kanji shang yang artinya gunung itu masuk ke Jepang, kanji gunung itu dibacanya Yama. shang. Nah, bahasa Jepangnya yama. Nah, disitulah ada yang namanya konflik gitu kan. Jadi kanji gunung ini bacanya gimana? Shang ngikutin ajaran orang Cina atau dibaca yama ngikutin ajaran leluhur kita orang Jepang. Gitu kan? Mulailah deh tuh ada konflik gitu kan. Mulailah tuh ada perdebatan gitu kan, seperti itu. Akhirnya makanya ketika nanti kita belajar kanji, itu setiap kanji ada cara baca Cina sama cara baca Jepang. Gitu. Jadi kanji gunung itu bisa dibaca pakai cara baca Cina, shang, cuman ngikutin biasa, ngikutin logat Jepang, berubah jadi sang. Kanji gunung bisa dibaca sang, ngikutin bacaan Cina, bisa dibaca yama, itu bacaan Jepangnya. Gitu. Itulah. Jadi kalau misalnya kalau yang udah belajar bahasa Jepang, kok kanji ada bacaan Cina, bacaan Jepang sih? Asal usulnya karena kayak gitu. Karena sebelum kanji masuk ke Jepang, di Jepang tuh udah ada gunung. Orang Jepang nyebut gunung itu udah nyebutnya sebagai
Yama. Ketika kanji gunung masuk ke Jepang, nah, ini kanji gunung dibacanya gimana nih? Gitu kan? Ya udah, bisa dibaca Yama, ngikutin bahasa Jepang aslinya, bisa dibaca Sang, ngikutin serapan bahasa Mandarin. Tapi permasalahan nggak selesai sampai di situ. Kanji itu bentuknya ribet. Ada yang sampai 30 goresan lebih. Ya. Udah gitu, bacanya macam-macam, kayak kanji gunung tadi, ya. Jadi ketika orang Jepang nulis kanji gunung, itu ini bacanya Yama apa Shang sih, gitu kan? Ribet banget dah, gitu kan? Nah, dari situlah orang Jepang kreatif bikin huruf sendiri yang namanya hiragana, katakana. Itu prosesnya berapa tabat itu. Ya. Nah, orang Jepang bikin hiragana, katakana. Setelah berapa tabat lamanya, nah huruf hiragana katakana ini dibikin lebih sederhana. Setiap huruf itu hanya melambangkan satu suku kata, bukan melambangkan satu kata. Jadi kalau huruf melambangkan kata, kebayang dong ya, ada berapa banyak kata dalam suatu bahasa itu? Ada berapa banyak kanji coba? Ya. Oke. Api, gunung, tanah, udara, kanjinya masing-masing beda-beda itu. Ya. Oke. Ribet banget. Nah, kalau hiragana katakana itu cuma melambangkan suku kata. Nah, kebetulan suku kata dalam bahasa Jepang itu simpel. Cuman pasangan konsonan sama vokal atau vokal doang. A, I, U, E, O, kaki, ku, keko, sa, shi, su, seso. Dan jumlahnya terbatas. Cuman 46. Banyak sih kalau bunyinya ya. Cuman yang hurufnya itu cuman ada 46 huruf hiragana itu. Ya. Kayak gitu. Terus jadi nulis bahasa Jepang sejak saat itu lebih gampang. Ada yang nulis bahasa Jepang itu pakai hiragana aja atau katakana. Nah, kenapa ada hiragana katakana? Perkembangan zaman sekarang lama-lama jadi hiragana katakana itu ada fungsinya masing-masing. Hiragana buat nulis bahasa Jepang asli, katakana itu buat nulis yang kata serapan. Dan itu berlangsung lama itu zaman itu. Sampai ketika Jepang merasa dirinya negara yang sudah sangat kuat, punya nasionalisme yang tinggi, Jepang itu dulu mengisolir dirinya. Jadi orang Jepang menutup diri dari dunia luar. Gitu, bertahun-tahun berapa tabat lamanya. Sampai ketika zaman orang-orang Eropa itu senang berlayar, senang menjajah negara lain. Nah, ada orang Eropa, dalam hal ini orang Inggris. Kalau yang kuliah sastra Jepang kali tahu namanya siapa ya? Commodore Perry namanya, ya. Tapi udahlah, nggak penting namanya. Pokoknya orang Eropa itu jalan-jalan sampai pengen masuk ke Jepang. Nah, waktu itu orang Jepang bangga dengan identitasnya sendiri kan, sama kayak orang Indonesia. Portugis datang ke Indonesia, wow, ditentang sama kesultanan Islam sama kerajaan Hindu Buddha. Ya. Beda sama kalau pas ketika Islam datang ke Indonesia kan damai ya. Jadi Islam datang ke Indonesia, meskipun ada kerajaan Hindu Buddha damai, nggak ada perang. Cuman ketika orang Portugis datang, wah, perang itu. Karena orang Portugis datang untuk ngejajah, itu sebelum adanya Belanda, Portugis dulu. Nah, yang datang ke Jepang itu Inggris. Inggris datang ke Jepang dengan kekuatan perangnya, pakai kapal perang, maksa masuk ke Jepang. Nah, sejak saat itulah orang Jepang mengenal kebudayaan Eropa. Sejak saat itu juga orang Jepang mengenal huruf Latin. Gitu. Jadi pertama kali orang Jepang kenal huruf itu justru huruf kanji, huruf yang susah. Terus kenal hiragana, katakana. Baru akhirnya terakhir kenal romaji, huruf Latin. Kalau kita kebalikannya, huruf Latin kita udah tahu dari sebelum belajar bahasa Jepang, dari TK udah diajarin, ya, bahkan sebelum TK mungkin ada yang udah diajarin sama mamanya. Nah, sekarang kita tinggal belajar huruf Jepang nih. Nah, untuk belajar huruf Jepang, urutan kita beda sama sejarah orang Jepang dulu. Kalau orang Jepang dulu belajar tahu kanji dulu, baru hiragana, katakana. Kalau kita nanti belajar yang gampang dulu, hiragana, katakana dulu, baru belajar kanji. Seperti itu.
Oke, nanti dipanggil mama tuh. Oke, seperti itu sejarah huruf di Jepang. Ya. Jadi kita udah ngobrol banyak nih ya tentang bahasa Jepang tuh seperti apa dibandingin sama bahasa Inggris gimana, terus huruf Jepang tuh sejarahnya gimana. Ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusiin lagi? Dan saya mau Yap, tanya, silakan Mas Bra. kenapa Jepang dalam bahasa Jepang itu jadi Nihong? Atau enggak, Nihong kan dari Jepang itu Mm-mm. Nihong. Tapi orang luar tuh nyebutnya tuh berbagai macam, bisa Japan, Jepang, Oh, oke. Japanese gitu. Sip. Hai, Iya. si Mas. Hai hai hai. Jadi orang Jepang nyebut dirinya Nihong, itu yang nyebut Jepang Nihong itu dulunya banget ya. Itu bukan orang Jepang. Ya. Orang Jepang zaman dulu ketika belum belum kenal kanji, orang Jepang nyebut negara Jepang itu negara Yamato. Kalau yang pernah belajar sejarah Jepang tuh. Ya, mereka nyebut diri mereka bangsa Yamato. Ya, yang nyebut negara Jepang itu negara Jepang itu adalah orang Cina. Gitu. Kanji Jepang itu ditulis pakai kanji, dua kanji ya. Yang satunya itu kanji ni, itu artinya matahari. Yang satunya lagi kanji hong, itu artinya akar atau sumber. Atau kalau akar itu kan tempat munculnya pohon kan. Nah, kalau di konsep Nihong itu maksudnya akar itu tempat munculnya matahari, tempat terbitnya matahari. Jadi Nihong itu secara harfiah kalau dari kanjinya artinya matahari terbit. Nah, kenapa Cina nyebut negara Jepang itu negara matahari terbit? Karena kalau kita lihat di peta, Jepang itu kan posisinya ada di sebelah timurnya Cina kan. Nah, terus orang Cina zaman dulu kan, ya kalau sekarang kan ada pesawat, jadi orang bisa keliling dunia gitu kan. Kalau zaman dulu kan orang nggak bisa keliling dunia tuh. Jadi di sebelah timurnya Jepang itu kan adanya samudra tuh. Nah, orang Cina zaman dulu nggak tahu tuh di sebelah timurnya Jepang tuh ada apa. Dikiranya cuma samudra, udah Jepang itu ujungnya dunia. Nggak tahu kalau ke timur terus bakal sampai ke benua Amerika. Itu orang Cina nggak tahu. Jadi orang Cina ngira Jepang itu adalah tempat terbitnya matahari. Makanya orang Cina nyebut Jepang sebagai negara matahari terbit. Nah, ditulis pakai kanji Cina, itu kanjinya, kanji matahari sama kanji terbit, itu dibacanya repen di bahasa Mandarin. Kata repen masuk ke Jepang berubah jadi nippon. Kenapa ada perbedaan? Itu sama kayak tadi komputer 1 2 3 jadi 1 2 3 gitu kan. Ada perubahan telinga sama lidah lah. Orang Jepang, orang Cina nyebutnya repen, orang Jepang nyebutnya nippon gitu, ya. Terus dengan perkembangan zaman, kata nippon itu berubah jadi nihong. Padahal nyebut orang sama-sama orang Jepang, kok bisa ada perubahan? Ya ini sama aja, sama kayak perubahan Batavia berubah nama jadi Betawi gitu kan. Sama kayak sebutan nama Celebes berubah jadi Sulawesi gitu kan. Perkembangan zaman aja. Nah, Jepang dulu disebutnya Nippon ya. Zaman Perang Dunia Kedua itu masih ada istilah Nippon, tentara Dai Nippon gitu kan kalau belajar sejarah tahun 45. Nah, sekarang disebutnya Nihong. Nah, ketika orang Cina nyebut negara Jepang itu Repen, nah, dari orang Cina itulah nama Repen juga menjalar ke berbagai dunia. Sampai ke negara ini kata Repen berubah jadi Jepen. Ada yang berubah jadi Jepang, ada yang berubah jadi Jepun, ada yang berubah jadi macam-macam. Jadi kenapa ada perbedaan? Kok ada yang nyebut orang Malaysia kan kalau nyebut Jepang kan Jepun. Kok ada macam-macam? Ada Repen, Nihong, Nippon, Jepang, Jepen. Itu karena perbedaan lidah dan mulut masing-masing bangsa gitu. Nah, kita nyebut negara Jepang itu Jepang ya mungkin asal usulnya dari orang Cina kan, kita lebih dulu kenal orang Cina kan daripada kenal orang Jepang. Kan orang Jepang baru sampai di Indonesia tahun 43-an kan ya. 3,5 tahun sebelum kita merdeka kan gitu. Sementara sejak zaman Belanda kita udah
bergaul bersama orang Cina kan di Indonesia. Nah, orang Cina itu mungkin ngajarin kita, oh ada negara namanya Repen di sana gitu kan. Terus kita bilangnya, oh apa Jepang, ya, berubah seperti itulah. Atau mungkin kita dengar istilah Jepang dari orang Belanda mungkin bisa jadi. Gitu. Arigato gozaimasu. Kochirakoso. Kalau ada yang bilang arigato gozaimasu, biasanya kalian diajarin jawabnya apa? Doitashimashite ya? Iya, jawabnya apa biasa kalau ada arigato? Iya, Sensei, doitashimashita. Doitashimashite, ya. Kochirakoso juga sensei. Iya, oke. Nah, yang pernah ke Jepang siapa tadi yang ke Jepang tadi? Mbak, tapi izin sih tadi mbaknya itu. Ya, kalau yang pernah ke Jepang pasti malah kaget tuh ya. Di Jepang malah doitashimashite jarang banget dipakai. Ya. Kadang pakai domo aja. Benar ya. Jadi ucapan terima kasih itu justru di dunia nyata sana di Jepang yang lebih lazim dipakai kayak domo ya. Atau ada yang bilang kochirakoso, atau ada juga yang bilang iye. Nah, bilangnya iye ya. Bukan hai. Iye itu artinya enggak, hai artinya iya. Kalau orang Indonesia ada yang bilang terima kasih, kita jawabnya iya, sama-sama gitu kan, bilangnya iya. Kalau orang Jepang enggak boleh bilang iya atau hai, bilangnya iye. Bilangnya justru malah enggak. Maksudnya, oh enggak apa-apa, enggak perlu berterima kasih gitu. Jadi kalau ada orang Jepang bilang arigato, kita bilang hai doitashimashite. Hai-nya itu salah, kesannya kayak iya dong, lo harus berterima kasih sama gue dong gitu. Ya. Jadi kalau ada arigato jangan bilang hai. Ya, bilangnya banyaklah variasinya, ada iye, doitashimashite, kochirakoso, domo dan sebagainya. Oke. Ada lagi yang mau didiskusiin? Sensei, mau nanya Hai, Sensei. silakan. Kalau perbedaan kanji kan ada konyomi dengan onyomi. Itu apa bedanya Sensei? Oke. Jadi buat yang Mas Alfi tahu istilah kungyomi ongyomi mungkin pernah belajar bahasa Jepang ya. Nah, buat yang belum belajar bahasa Jepang, istilah kungyomi ongyomi itu, kungyomi ongyomi itu artinya kungyomi itu bacaan Jepang. Ongyomi itu bacaan Cina. Nah, kenapa ada bacaan Jepang sama bacaan Cina, ada kungyomi sama ongyomi? Itu karena cerita yang tadi saya ceritain itu, ya. Ketika kanji dari Cina masuk ke Jepang, setiap kanji itu bawa bacaan Cinanya, bawa bacaan aslinya dari Cina, misalnya kanji gunung nih. Bacaan Cinanya itu Shang, bahasa Mandarinnya gunung itu Shang. Masuklah kanji gunung ke Jepang dengan bacaan Cinanya, diajarin sama orang Cina kan, Shang. Nah, ketika sampai di Jepang, bahasa Jepangnya gunung itu bukan Shang, tapi Yama. Nah, dari situlah setiap kanji itu punya cara baca Jepang, punya cara baca Cina. Tapi tahu nggak bahwa ada kanji-kanji yang dibikin sendiri sama orang Jepang? Ya tentunya setelah kanji dari Cina masuk ya. Setelah kanji dari Cina masuk, ada tuh kanji-kanji yang dibikin sendiri sama orang Jepang, kreativitas orang Jepang. Nah, untuk kanji-kanji yang kayak gini itu biasanya nggak ada bacaan Cinanya, karena emang kanji ini nggak ada di Cina. Nah, kanji kayak gini cuma ada bacaan Jepangnya doang. Ya. Contoh misalnya kalau yang belum belajar mungkin belum bisa nyimak ya. Kalau yang udah belajar boleh dicek-cek lagi, misalnya kayak kanji hatarakimas, bekerja. Itu bikinan orang Jepang asli itu kanji hatarakimas. Bacaan Jepangnya nggak ada. Gitu. Seperti itu. Oke Sensei, arigatou gozaimashita. Kalau saya lebih suka jawabnya kochirakoso. Tapi itu nggak wajib ya, kalau kalian lebih suka bilang iya, domo nggak masalah juga. Doitashimashita juga nggak apa-apa. Oke. Gimana? Masih ada waktu banyak nih. 18 menit, puas-puasin kalau mau ada pertanyaan. Kalau dari sensei sih itu aja yang pengen disampaikan, biar ngebuka wawasan kalian tentang nanti tuh kita akan belajar apa sih, bahasa Jepang tuh apa sih, perjuangan kita akan seperti apa sih, seperti itu. Terus
susah di huruf kan. Nah, huruf Jepang sendiri itu kayak gimana sih? Seperti itu. Sebenarnya kita tinggal ngabisin waktu aja. Kalau datanya jawab silakan. Kalau nggak ada ya mungkin kita sudahi. Hai, Sensei, izin bertanya. silakan. Ini kan banyak di antara kita tuh yang baru. Terus untuk misalnya minggu depan gitu, mau Zoom untuk belajar huruf hiragana, katakana, mungkin hiragana duluan kan. Iya. Nah itu tuh ada nggak cara apa ya, praktis untuk mengingat huruf tersebut gitu? Oke. Ya, jadi otak kita itu punya memori jangka pendek, punya memori jangka panjang, punya ingatan jangka pendek, punya ingatan jangka panjang. Tergantung kita mau nyimpen hiragana itu di mana, beda caranya. Ya. Kalau pengen cepet apal, tapi biasanya cepet lupa, itu caranya apalin. Gitu. Kalau pengen awet di otak, tapi masukinnya lama, ya caranya adalah latih, praktek, gitu. Tapi sensei percuma dong kalau cepet apal tapi cepet lupa. Tapi capek juga dong kalau pengen nyantol terus tapi ngapal apa, tapi masuk ke otak yang lama. Nah, itulah perlunya ada kombinasi, gitu. Apalin hiragana biar cepet masuk otak, tapi sering dilatih, sering dipraktekin biar dia nyantol di otak, nggak hilang-hilang gitu. Soalnya kalau kita cuma ngapalin tapi nggak dipakai, cepet apal tapi pasti lupa lagi. Kalau kita cuma latihan, ya latihan itu maksudnya bukan ngapalin ya, misalnya kayak latihan tuh misalnya kayak latihan baca lirik lagu yang pakai huruf Jepang, kita latihan baca komik yang masih original tulisan Jepang gitu kan. Setiap ada tulisan Jepang di anime kita baca, ngeja, itu namanya latihan. Oke. Nah, dengan cara kayak gitu itu biasanya daya hafalnya lebih, ingatannya lebih lama. Cuman ya namanya random begitu, ngapalin susah biasanya. Gitu. Jadi ada dua cara. Pertama apalin biar cepat nyantol di otak, kedua praktekin, latih biar tertanam di otak. Kalau cuma ngapalin, lupa lagi. Kalau cuma latihan, nggak apal-apal. Gitu. Nah, cara ngapalin, cara latihan, tiap orang beda-beda. Itu sesuai selera masing-masing, sesuai gimana dominasi otak masing-masing. Itu kalau kalian belajar tentang dominasi otak, itu ada orang yang dominan otak kanan, ada yang dominan otak kiri. Itu cara belajarnya beda-beda tuh. Nah, kalian silakan temukan cara kalian masing-masing. Gitu. Ada yang belajar ngapalin hiragana dengan cara nulis misalnya satu persatu, tulis satu halaman. Tulis hiragana A, satu halaman. Tulis hiragana I, satu halaman. Tulis hiragana U, satu halaman. Ada yang ngapalin pakai metode itu. Ya. Kalau untuk masalah latihan, macam-macam. Ada yang senangnya komik gitu kan. Ya udah, yang selama ini baca komik terbitan Alex Media yang udah diterjemahin. Nah, sekarang coba baca komik yang impor Jepang, terbitan Jepang yang masih pakai huruf Jepang. Yang mungkin nggak ngerti nggak apa-apa kan, tujuannya bukan buat ngerti dulu, tujuannya buat latihan baca dulu kan, gitu. Kalau tujuannya buat ngerti mah nanti kita belajar bahasa Jepang, belajar tata bahasanya, kosakatanya, baru bisa ngerti. Minimal mah belajar aja dulu, belajar baca dulu, gitu kan, seperti itu. Nah, cara itu dikombinasiin. Kamu nulis A satu halaman, lakukan itu. Sekaligus kamu juga sering-sering latihan, baca buku, baca komik, baca lirik lagu, gitu kan, seperti itu. Yang senang lagu misalnya gitu kan, coba baca lirik lagunya ganti yang pakai huruf Jepang, jangan pakai romaji. Terus coba ikutin lagunya, gitu kan. Jadi sekalian senang-senang dengerin lagu, kamu sambil belajar baca. Latihan nulis juga gitu kan. Tulis nama yang suka nonton anime misalnya gitu kan, suka anime misalnya One Piece, tulis tuh nama-nama tokoh anime di One Piece pakai hiragana gitu kan. Gimana cara nulis Roro, saya nggak nonton One Piece sih, nggak tahu siapa yang Zoro, nama lengkapnya siapa? Roro Noa Zoro tulis Sensei. Roro Noa Zoro itu kan gimana caranya.
Nggak hafal hurufnya, ya nggak apa-apa. Emang latihan itu tujuannya bukan buat ngapal, tapi buat ngasah gitu kan. Pas latihan nulis sambil lihat tabel hiragana, nggak masalah gitu. Jadi cara ngapalinnya gitu dikombinasiin. Kanji juga nanti sama. Apalin kanji matahari kayak gimana, kanji bulan gimana, kanji orang gimana, biar apal. Nah, terus kita juga latihan juga gitu. Pakai gitu. Jangan karena aduh nggak hafal kanji orang, ya udah pakai hiragana aja. Ah ya udah nggak hafal hiragana ini, ya udah tulis pakai huruf Latin aja. Ya udah, percuma ngapalin kalau kayak gitu mah. Gitu. Oke. Oh ya, dan tiap orang lagi saya ulang lagi, dominasi otaknya beda-beda, cara belajarnya beda-beda. Kalian temukan apa ya? Feel kalian sendiri, passion kalian sendiri, temukan cara kalian sendiri, itu bisa beda-beda. Kalau kalian nggak tahu gimana cara kalian sendiri, di Google banyak kok tes-tes kepribadian, tes-tes cara belajar. Itu coba aja ikut kayak gitu. Di Google banyak tuh tes-tes kayak gitu gratis online. Ikutin kuisnya gitu kan. Oh, nanti keluar hasilnya, oh ternyata cara belajar saya gini. Oh, berarti saya belajarnya begini gitu. Jadi nggak ada cara belajar yang baku tuh nggak ada. Makanya saya percaya nggak ada orang bodoh. Nggak ada orang bodoh tuh nggak ada. Yang ada orang itu cara belajarnya salah, nggak sesuai dengan kepribadiannya, makanya nggak ngerti-ngerti gitu. Atau bakatnya salah gitu ya. Bakatnya misalnya di bidang fisika, suruh belajar penjas, nggak bisa-bisa, ya wajar gitu kan. Bakatnya di bidang penjas, suruh belajar sastra, nggak bisa bikin puisi, ya wajar gitu kan. Gitu ya. Cuman kalau emang mau kuliah ke Jepang, belajar bahasa Jepang, ya nggak peduli bakat atau enggak, ya harus bisa gitu, harus dipaksain. Nah, disitulah perlunya kita tahu cara belajar saya kayak gimana. Banyak kok situs-situs buat tes kepribadian, tes cara belajar gitu, banyak. Coba aja kerjain, ikut kayak gitu. Atau kalau memang berbayar, ke psikolog deh, ke psikiater gitu kan. Dok, cara belajar saya gimana sih gitu kan. Kalau punya teman guru BK, enak tuh ya, guru bimbingan konseling, mereka tahu tuh masalah cara belajar yang efektif. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini berarti kita nanti ketemu lagi pekan depan. Pekan depan kita udah langsung belajar bahasa Jepang beneran, maksudnya agak ngebul mungkin ya, agak mikir, terutama yang bener-bener masih baru gitu ya. Buat yang udah lama mungkin nanti bisa bantu jadi asisten saya, mungkin asisten dosen gitu kan. Bisa bantu jadi mentor gitu kan, bantu ngejelasin mungkin. Wah, penjelasan sensei ribet banget. Nih dah, gue yang jelasin. Gini sensei. Ya, silakan gitu kan. Seperti itu gak ada masalah. Ya, nanti kita saling sharing aja. Seperti itu. Terus kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang baru kepikiran setelah kelas Zoom ini selesai, ya udah, itulah gunanya grup. Ya, manfaatin grup. Selama 7 hari grup silakan dihidupin, silakan buat nanya-nanya. Karena ternyata buat yang baru nih ya, ternyata enak banget di grup, banyak yang udah pinter ya. Oke, pesan sensei, ketika kita bergaul sama circle-circle orang-orang yang pintar, jangan minder. Ya, jangan terus ngerasa, wah, teman-teman pada pinter-pinter, gua doang paling bego, gua doang baru belajar. Waduh, ya, jangan pernah ngerasa gitu. Justru manfaatin. Punya teman-teman pintar, manfaatin buat nanya, manfaatin buat diskusi, manfaatin buat minta ilmu mereka. Gitu, ya. Nah, begitu juga yang pintar nih, yang udah belajar duluan, yang udah ke Jepang gitu kan. Manfaatin grup buat berbagi, sharing ilmu. Karena sharing ilmu kan gratis ya, tapi pahalanya jariah. Gitu kan? Nanti ketika dia pintar, ketika dia bisa ke Jepang, ketika dia dapat penghasilan yang lebih baik, nafkahin keluarga. Nah, amal jariah yang ngajarin ikut dapat itu pahalanya. Gitu. Jadi, yang pintar jangan pelit ilmu, yang baru belajar jangan ngerasa minder. Kita jadiin grup kita tuh grup kayak keluarga, saling sharing, saling dukung, seperti itu ya, gitu. Ada pertanyaan? Maaf, Kenapa?
kan gini kan mungkin eh, ada yang udah tapi masih di awal yang masih bingung tentang pola kalimat. Kalau misal nanti bertanya, misal saya bikin kalimat atau apa, terus saya bertanya tentang ini penyusunan saya benar atau salah, gitu boleh Oh, nggak sih? tentu boleh. Atau perlu? Tentu boleh. Share aja di grup, nggak apa-apa. Justru itu nanti bikin grup rame. Dan yang jawab nanti setiap kita kan di grup pasti punya kesibukan masing-masing ya. Oki Sensei juga soalnya ngajar juga di LPK. Jadi mungkin ketika ada yang nanya nggak bisa selalu responsif 24 jam. Nanti teman-teman yang lain bisa bantu jawab. Jadi nggak apa-apa kalau Feby ada pertanyaan, share aja di grup. Ini gimana, benar nggak ya? Nanti insya Allah Sensei jawab gitu kan. Cuman kalau Sensei lagi sibuk, lagi ngajar atau apa segala macam, nanti ternyata ada banyak sempe-sempe juga nih di grup nih yang bisa bantu jawab gitu. Nggak apa-apa, tanyain aja di grup. Ya, sempe-sempe yang lain juga pastinya nggak masalah kan, share-share ilmunya. Gitu, nggak apa-apa. Jadi kapanpun kirim atau bertanya di grup Iya, boleh ya, silakan nggak Sensei? masalah. Dan yang berhak ngejawab nggak hanya Sensei dan admin ya. Siapapun yang punya ilmunya silakan jawab, nggak apa-apa. Makasih, Iya, Sensei. sama-sama. Arigatou. Oke, buat yang nanti ngerasa penjelasan Sensei terlalu cepat, ya, nanti ini Zoom ini akan Sensei upload juga di YouTube. Jadi kalian nanti bisa nonton ulang, bisa dengerin ulang. Gimana tadi sejarahnya huruf Jepang masuk ke Indonesia, ke Jepang gitu kan? Nanti bisa dengerin lagi di YouTube. Ya, nanti linknya Sensei. Maaf Sensei, ini sudah di-record apa belum ya Sudah Sensei? di-record, iya. Baik, ya. Jadi buat yang nggak masuk pun nanti juga bisa dengar ilmunya. Jadi ketika nanti kalian misalnya sibuk nih, wah harus acara keluarga nih minggu ya. Kalau minggu mungkin jarang lembur ya. Tapi mungkin kadang minggu namanya minggu ya, acara keluarga, jalan-jalan, kondangan segala macam. Duh nggak bisa ikut kelas Zoom. Nanti setelah kelas Zoom ada link YouTube-nya. Cuman bedanya kalau ikut kelas Zoom bisa langsung tanya jawab gitu kan. Kalau nonton Zoom-nya kan, kalau nonton di YouTube kita nggak bisa tanya jawab, ruginya itu aja. Kalau secara ilmu mah tetap dapat. Jadi walaupun ada kesibukan, insya Allah ilmu mah nggak akan ketinggalan. Oke, Kyo wa kore de owarimasu. Hari ini sampai sini aja. Mata reshu, sampai ketemu lagi pekan depan. Ganbatte kudasai. Tetap semangat ya. Semuanya baik yang baru belajar maupun yang sudah bisa, kita berjuang bareng-bareng di sini. Oke, makasih ya. Mata reshu. Arigatou gozaimasu. Bersama Desta Sensei. Sama Desta. Terima kasih. Sama-sama. Karena